Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hari ini kita akan melanjutkan kuliah pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang kali ini saya akan membahas tentang budidaya beberapa pohon hutan yang dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang damar. Bagaimana budidaya damarnya? Mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, sampai dengan pemanenan. Itu yang kita lakukan, yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Saya belajar dari Krui, dari masyarakat Krui yang membudidayakan damar. Adapun CPMK pada kali ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar budidaya komoditas hasil hutan bukan kayu. Yang dalam hal ini adalah damar. Adapun taksonomi dari damar ini adalah divisio spermatophyta, subdivisio angiospermae, jadi kemudian kelasnya Dicotyledone, subkelas Dialipetalae, kemudian ordo adalah Guttiferales, kemudian famili Dipterocarpaceae, genus Sorea, kemudian spesies Sorea javanica. Dimasukkan dalam famili Dipterocarpaceae karena pada dasarnya diptero itu dari di dua, teron itu adalah sayap, kemudian carpaceae itu dari carpium, yaitu bakal buah. Jadi bakal buahnya ada dua, tetapi kemudian kalau untuk damar itu ada lima-limanya berkembang, lima-limanya bertumbuh, walaupun hanya tiga yang kemudian tuh lebih panjang daripada yang lain, yang dua. Kita mulai dari pembibitan. Bibit itu bisa diperoleh dari hasil penyemaian, bisa dari anakan bawah tegakan, atau bisa dari stek pucuk. Kenapa stek pucuk tidak stek batang? Karena itu yang lebih efektif adalah stek pucuk, bukan stek batang. Kalau jati bisa stek pucuk, bisa stek batang. Tapi kalau untuk damar itu yang lebih efektif adalah stek pucuk. Kemudian kendala yang dialami dari pembibitan ini adalah tentang penyediaan benih. Karena apa? Karena damar itu berbuah 5 tahun sekali, tidak tiap tahun berbuah. Walaupun ada aja yang berbuah, tetapi tidak sama, setiap tahunnya tidak sama. Kemudian buah bersayap dua, itu karena masuk Dipterocarpaceae maka bersayap dua. Kemudian yang kendala yang lain adalah buah itu banyak disukai oleh bajing. Sehingga kalau sudah dimakan bajing, yang tinggal ya hanya selongsongannya aja karena sudah dilubangi oleh bajing, kemudian diambil bijinya. Kemudian yang kendala yang berikutnya adalah biji bersifat rekalsitran. Rekalsitran itu berarti tidak bisa disimpan. Kalaupun disimpan, itu maka viabilitas bijinya itu akan menurun, jauh menurun. Mungkin dalam waktu 1 minggu disimpan masih ada yang berkecambah, tapi kalau sudah lebih dari 1 minggu itu biasanya sudah hampir 100% tidak berkecambah. Kenapa? Karena memang bersifat rekalsitran. Rekalsitran itu kalau biji jatuh pada tempat yang lembab maka akan berkecambah. Kalau tidak jatuh di tempat yang lembab maka ya tidak berkecambah. Maka menunggu musim hujan. Kemudian kita lihat ini persemaian yang ada di persemaian tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Krui ini di samping rumah. Kemudian bibit dari anakan bawah tegakan ini banyak anakannya dari bawah tegakan damar. Kemudian dari stek juga bisa. Ini stek yang dipotong daunnya, kemudian stek yang mulai tumbuh yang seperti ini. Jadi kalau mulai tumbuh tidak tidak menunjukkan adanya potongan itu. Kalau masih potongan berarti itu masih
masih berupa bibitnya belum tumbuh. Tapi kalau sudah ada yang utuh berarti sudah mulai tumbuh semai itu. Kemudian yang kedua adalah penyemaian. Benih yang akan disemai dipotong sayapnya dulu biar tidak mengganggu. Biasanya sayapnya dipotong. Ayo, walaupun tidak sampai ke pangkalnya potongnya. Kemudian benih dimasukkan dalam karung goni dan direndam dalam air mengalir selama 48 jam. Kemudian ditiriskan di tempat yang lembab sampai berkecambah. Setelah keluar akar, lalu dipindahkan ke polybag dengan media topsoil. Kenapa benih direndam dalam karung goni dan direndam dalam air mengalir? Karena biar inhibitor yang ada pada biasanya kalau benih itu direndam maka akan air itu akan berwarna coklat. Maka dengan adanya air mengalir maka warna coklatnya itu akan hilang dan itu inhibitor yang ada di dalam situ tidak akan menghalangi dalam perkecambahan benih. Ini kemudian ditiriskan di tempat yang lembab. Kenapa ditiriskan di tempat yang lembab? Biar benih itu bisa berkecambah. Kalau di tempat yang kering ya sama aja mengulang dari awal lagi. Nanti harus direndam lagi. Makanya di tempat yang lembab biar berkecambah. Nah, setelah keluar akarnya baru kemudian dipindahkan ke polybag. Ini contohnya untuk gambar buah damar, kemudian ini tanaman muda yang ada yang ditanam di Unila tahun 2005. Kemudian penyemaian, kalau benih langsung disemai di tanah atau di polybag, ini posisi bakal akar itu di bawah, artinya bagian sayap itu di bawah, bukan di atas, bukan di samping, tapi di bagian bawah biar akarnya tidak melengkung. Kalau ditaruh di atas, itu akarnya nanti akan melengkung. Kemudian polybag ditempatkan di bedeng persemayan yang ternaungi. Hama yang sering menyerang itu adalah semut, ulat daun, dan tungau. Ini hama yang sering menyerang bibit. Di bibit itu harus dijaga, jangan sampai ada semutnya, jangan sampai ada ulatnya, karena itu akan mengganggu pertumbuhan. Kemudian untuk yang mengganggu pertumbuhan diantaranya selain hama ada sinar matahari. Makanya bibit perlu naungan agar sinar matahari itu tidak menghambat pertumbuhan. Karena bibit damar yang disemaikan di tempat terbuka itu pertumbuhannya akan lambat. Karena bukan termasuk yang bibit yang apa namanya yang toleran, karena masuk intoleran. Tetapi perlu naungan. Kemudian pembibitan dengan stek pucuk itu untuk bisa tumbuh, ini stek pucuk harus diambilkan dari cabang yang ortotrop, artinya cabang yang tumbuh ke atas, jangan yang tumbuh ke samping. Kalau tumbuh ke samping maka steknya itu tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena ke samping terus. Kemudian pangkal stek itu direndam terlebih dahulu dengan hormon penumbuh akar, contohnya adalah ada rutun F, ada IBA, dan sebagainya. Ini yang penting adalah hormon penumbuh akar. Kalau ditambahkan hormon penumbuh akar, maka akan cepat tumbuh akarnya. Kemudian ditanam di polybag sampai siap ditanam. Kemudian polybag diletakkan di bawah sungkup plastik dan dinaungi tajuk pepohonan atau di bawah naungan buatan. Kalau tidak dibuatkan sungkupnya, maka harus di bawah pepohonan agar ternaungi. Ini bibit. Kemudian setelah itu ditanam. Nah, waktu penanaman biasanya dilakukan di awal musim penghujan. Kenapa di awal musim penghujan? Karena biar tidak usah nyirami, yang nyirami langsung dari langit. Kemudian bibit dari polybag dapat langsung ditanam dengan terlebih dahulu dibuang plastiknya. Ya, jelas bahwa ketika kita menanam itu
polybag harus dibuang plastiknya dulu. Kemudian bibit dari anakan bawah tegakan terlebih dahulu dicabut secara hati-hati, kemudian daunnya dipotong setengahnya untuk mengurangi penguapan. Ini kenapa perlu dikurangi daunnya biar penguapannya tidak tinggi. Kemudian bibit yang ditanam diberi tanda, biasanya adalah dengan menggunakan ajir. Ajir itu fungsinya adalah sebagai tanda bahwa di situ ada tanaman. Jadi kalau nggak ada ajirnya, maka yang merumput di situ akan babat-babat saja, sehingga nggak tahu di situ bahwa di situ ada tanamannya, itu nggak tahu. Kemudian awal penanam dilakukan di bawah tegakan atau ada naungannya. Kemudian setelah itu naungan dibuka sedikit demi sedikit. Setelah itu lama-lama ya dibuka penuh, karena damar itu termasuk jenis yang intoleran, yang tidak tahan terhadap naungan. Maka perlu dibuka penuh. Maka ketika sudah besar harus dibuka penuh, nggak bisa dinaungi terus. Penanaman di lapangan masih perlu naungan. Maka pembukaan naungan ya dilakukan secara bertahap agar tidak terkejut. Kemudian jarak tanamnya itu sebetulnya kalau jarak tanamnya 10 kali 10 meter, tetapi kemudian biasanya sudah ada pohon sebelumnya. Karena sudah ada pohon sebelumnya, maka jarak tanamnya ya sesuai dengan yang ada, yang kosong di mana. Kalau perlu misalnya lebih dari 10 kali 10 ya silahkan aja. Kemudian lubang tanamnya yang perlu dilakukan adalah yang perlu dibuat untuk lubang tanaman itu adalah 20 kali 20 kali 20. Kenapa segitu? Biar tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dangkal, sehingga tanaman bisa ditanam semuanya. Kemudian yang pemeliharaan yang dilakukan ada mulai dari penyiangan, penyulaman, pemupukan, itu jika diperlukan. Ya, kemudian sampai penjarangan juga bisa dilakukan. Tapi kalau nggak diambil kayunya ya dengan jarak 10 kali 10 itu sudah cukup untuk tidak diambil kayunya itu. Kemudian pemeliharaan yang biasanya tidak dilakukan oleh masyarakat, kecuali hanya pengendalian gulma dan penyiangan, itu pun setahun sekali. Dan penyulaman tanaman yang mati, kalau ada yang mati diganti dengan tanaman yang baru. Sebenarnya pada awal penanaman perlu pemupukan dengan pupuk dasar. Itu kenapa? Karena untuk memberikan maaf, ini agak batuk. Kemudian untuk diberi pupuk dasar itu karena untuk memberikan makanan awal bagi bibit itu. Kemudian kalau bibit belum terinokulasi belum terinfeksi dengan jamur mikorrhiza, maka perlu dilakukan inokulasi. Untuk apa? Agar pertumbuhan semai itu menjadi lebih baik. Kemudian kalau ada serangan hama atau penyakit perlu diberikan insektisida. Tapi kalau penyakitnya sudah merata ya tanaman harus dibuang. Karena tidak perlu sayang-sayang dengan tanaman. Kalau sayang-sayang dengan tanaman, sementara tanaman mati karena jamur ya harus dibersihkan secara merata. Karena setelah itu di dalam tanah biasanya sudah ada bibit-bibit jamur patogen itu. Ini yang harus dibersihkan. Maka kalau perlu dilakukan desinfeksi, jadi perlu melakukan pembersihan hama ya dilakukan pembersihan hama. Kemudian pemeliharaan yang lebih lanjut adalah pemeliharaan standar. Ini adalah mulai dari pengairan, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, penjarangan, dan pemanenan. Pengairan atau penyiraman dilakukan pada awal penanaman. Kalau menanamnya di awal musim penghujan, maka tidak perlu disiram.
Kemudian pembukaan di awal tidak dilakukan kalau semai sudah bermikoriza. Kalau sudah bermikoriza nggak perlu ada pemupukan. Kenapa? Karena mikorizanya itu yang nanti akan mencari dari penguraian bahan-bahan organik yang ada di situ. Kalau diperlukan maka dilakukan pemupukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyiangan, ini dilakukan kalau gulmanya sudah mengganggu, kalau belum mengganggu dibiarkan aja. Kemudian pengendalian hama dan penyakit dilakukan jika sudah dianggap perlu. Kalau terjadi busuk akar maka tanaman ya harus dimusnahkan. Kemudian dalam pemanenan yang dipanen adalah damarnya. Ada beberapa alat untuk penyadapan damar. Ini ada tambilung, keranjang dari pelepah pinang. Kemudian ada ambon, ini adalah alat panjat dari rotan. Kemudian babulang, keranjang untuk wadah damar. Kemudian yang D adalah patil atau kapak untuk membuat lubang dan mengambil damar. Ini alat-alat yang digunakan dalam pengambilan damar. Ini contoh damar, kemudian contoh alat-alatnya seperti itu. Ini gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang penyortiran, masih ada lebih akhir lagi. Ini penyortiran damar, dari damar diseleksi, yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana. Ini yang terakhir tentang kualitas damar, bahwa damar itu yang kualitasnya baik itu kalau dipanen 30 hari sekali. Ini bongkahannya 3 kali 3 cm. Kemudian kelas B ini kuning bening, ukurannya 2 kali 2 cm, panennya 3 minggu sekali. Kemudian kualitas C kuning kusam, ini ukurannya 1 kali 1 cm, pemanennya kurang dari 3 minggu sekali. Kemudian kelas DE atau kelas kusam itu kurang dari 1 kali 1 cm. Jadi yang sisanya. Kemudian kelas KK ini kelas kehitaman itu merupakan sortiran dari kelas A, B, dan C. Ini tentang kualitas damar. Masyarakat kadang-kadang maunya memanen pada 1 bulan sekali. Tetapi kadang-kadang karena ya dulu-duluan dengan pencurinya, maka kadang-kadang di bawah 30 hari sudah dipanen. Kenapa sudah dipanen? Daripada diambil orang, mendingan diambil duluan. Ini karena maraknya pencurian damar itu sehingga menjadikan masyarakat merasa tidak tenang. Ya, saya pernah ke sana, ada yang kehilangan sampai berapa pohon. Itu kan kehilangan sekali. Kalau 1 pohon itu bisa menghasilkan 10 kilogram damar, udah berapa? Kalau 10 pohon berarti 10 kali 10. Nah, tinggal ngalikan aja. Berapa rupiah yang hilang. Memang kalau untuk hitung-hitungan masalah keuntungan memang termasuk kecil hasilnya itu, tetapi kalau itu rutin itu menjadi besar. Itu kalau rutin dan banyak. Kalau rutin dan banyak jadi besar, tapi kalau punya pohonnya juga hanya sedikit, kemudian tidak rutin, dipelihara, dipanen, maka ya hasilnya tidak maksimal. Saya kira itu aja dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.